Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, silahkan ketuanya memimpin untuk berdoa dulu. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Masih semangat? Masih, meskipun di hari Jumat ya waktunya pendek gitu kan. Nanti kan harus persiapan untuk sholat Jumat gitu ya. Tapi karena memang waktunya masih belajar ya kita harus belajar dulu kan, gitu kan. Nanti habis ini baru persiapan gitu ya. Ya, baik, seperti yang di minggu lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur itu ya. Nah, di hari ini kita akan membahas sedikit tentang teks surat lamaran pekerjaan ya. Tetapi sebelumnya saya akan absen dulu ya, seperti biasanya. Nafis sehat hari ini? Alhamdulillah. Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Tidak ada ya. Auliaur Rahman, sehat mas? Sehat ya. Kemarin waktu liburan kemana saja? Di pondok aja? Enggak pergi jalan-jalan atau ke rumah saudara gitu? Enggak ada. Fadli, sehat mas? Kemarin liburan pulang enggak? Enggak, di pondok aja? Enggak jalan-jalan lari atau olahraga gitu? Enggak ya? Cuma tidur aja? Hidupan air. Hidupan air. Emang airnya mati kemarin? Oh. Khalid, sehat mas? Pulang kemarin? Pulang. Sehat ya hari ini ya? Keluarga sehat di rumah? Sehat. Pulang ngapain? Kerja? Kerja apa? Apa? Musungi berangkal. Ya. Bantu orang tua ya. Zaki, sehat hari ini? Kemarin liburan. Jadi kemampuan yang kalian miliki itu apa? Kualifikasi yang kalian miliki itu apa? Misal mahir menggunakan komputer. Oh, bisa melakukan servis perbaikan sepeda motor, berbagai jenis sepeda motor gitu ya, baik konvensional maupun yang modern, gitu kan. Baik yang analog maupun digital. Gitu. Oh, bisa bekerja di bawah tekanan, gitu kan. Oh, misalkan seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga adalah meminta kesempatan untuk mengikuti seleksi pekerjaan. Kalian itu meminta di situ untuk bisa mengikuti seleksi pekerjaannya gitu. Ya. Jadi tahapan-tahapan tesnya itu kalian agar diizinkan di situ gitu. Dari tes tertulis, tes wawancara, nanti terus tes-tes yang lain, mungkin ada tes kesemaptaan gitu ya, atau tes olahraga, tes fisik gitu ya. Kalau masuk di mana? Di AHAS itu ya. Saya pernah mendaftar 1 kali kalau nggak salah, itu di Suzuki itu ya. Jadi tesnya itu bermacam-macam. Ada tes tulis ya. Tes tulis itu pun nanti tes kemampuan akademik gitu ya. Nanti ada juga tes psikologi itu. Jadi modelnya kayak tes Kremlin gitu ya, menjumlahkan angka-angka itu. Terus nanti ada juga tes fisik gitu ya. Push up, pull up, sit up gitu ya, lari gitu. Terus nanti baru tes terakhir itu tes wawancara. Biasanya kalau tes wawancara itu apa yang dibahas? Biasanya berkenaan dengan gaji, biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya strukturnya adalah di surat lamaran tersebut ada yang namanya
tempat dan tanggal surat pembuatan. Misalkan di Klaten tanggal berapa, Magelang tanggal berapa, Boyolali tanggal berapa, seperti itu. Ya, Mas Khalid ya? Mas Khalid masih mengantuk? Ya. Oh enggak, alhamdulillah. Kalau saya kira mengantuk kalau sudah menguap banyak itu. Ya. Terus yang selanjutnya ada alamat surat atau tujuan surat. Jadi surat itu ditujukan kepada siapa? Ya. Misalkan kepada HRD PT Ahas Sentosa gitu kan, di Magelang misalkan. Nah, jadi harus jelas. Masa ini ya kita membuat surat tapi tidak jelas ditujukannya kepada siapa gitu kan. Yang membuka lowongan pekerjaan misalkan di Ahas, kita daftarnya di Yamaha, kan nggak nyambung kan gitu kan. Nah, nanti loh ini kok ada surat gitu kan. Padahal kita nggak buka lowongan kan gitu kan. Harus yang jelas itu ya. Harus jelas. Yang selanjutnya ada salam pembuka. Ya, misalkan mungkin dengan assalamualaikum gitu kan kalau yang sopannya gitu kan. Atau mungkin dengan secara umum gitu kan, dengan hormat seperti itu. Ya. Terus isi surat. Nah, isi surat ini terdiri dari beberapa bagian. Ya. Jadi ada paragraf pembuka. Ya, sumber informasi lowongan kerja itu didapat dari siapa? Misalkan berdasarkan informasi yang saya baca dari koran Kompas misalkan. Atau berdasarkan informasi yang saya lihat di website SMK Miftahul Huda misalkan. Ya, jadi kalian itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari siapa ini? Itu bisa kalian cantumkan di surat lamaran pekerjaannya. Yang selanjutnya ada paragraf isi. Ini isinya adalah identitas diri pelamar. Baik nama, alamat, pendidikan, ya, tanggal lahir, ya, dan sebagainya ini. Terus paragraf maksud. Nah, ini ada juga posisi yang dilamar dan alasan melamar itu karena apa gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang terakhir adalah paragraf penutup. Ya, ini paragraf yang berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Ya. Ya, terus selanjutnya ada salam penutup dan tanda tangan yang terakhir ya. Nah, ini struktur surat lamaran pekerjaan itu seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh surat lamaran pekerjaannya. Jadi jelas di sini. Ini ada alamat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Terus di sini apa? Tujuannya, tujuan surat itu diberikan kepada siapa kan gitu kan? Yang selanjutnya ini salam pembuka. Ya kan? Terus yang selanjutnya ada paragraf informasi ini didapat dari siapa kan gitu kan? Lowongan pekerjaan itu didapat dari siapa? Misalnya di sini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan dari media sosial Instagram PT Sinar Abadi pada tanggal 1 November 2025. Nah, itu kan bentuk informasi kalian itu mendapatkan info ini dari siapa itu? Dari mana itu? Ya. Kalau di sini dari mana infonya? Dari mana Mas Putra? Dari Instagram ya, dari Instagram. Terus yang selanjutnya ada paragraf identitas atau perkenalan ya. Ya. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, alamat dan juga nomor HP ya. Nah, namanya situ yang melamar siapa? Mas Fadli. Rina Ayu Lestari. Ya. Alamatnya di mana? Di Boyolali ya, Boyolali. Terus selanjutnya ada paragraf maksud, ya. Nah, paragraf maksud, maksudnya apa? Maksudnya tentu saja karena ini surat lamaran pekerjaan, pasti maksudnya adalah untuk melamar pekerjaan kan, gitu kan, melamar pekerjaan.
Nah, besok kalian juga seperti itu buatnya ini ya. Buat surat lamaran pekerjaannya. Jadi harus sistematis, harus sesuai dengan urutan. Jadi jangan sampai membuat surat lamaran pekerjaan tapi tidak sistematis ya, artinya acak-acakan kan gitu kan, urut-urutannya itu. Nah, jadi harus yang jelas. Yang selanjutnya ini ya, paragraf harapan. Ya, harapan di sini tuh yang terakhir itu pasti harapan. Harapannya apa? Harapannya adalah kalian bisa diterima ini ya, dan mengikuti seleksi surat lamaran pekerjaan. Ya, tujuan surat lamaran pekerjaan ya, menyampaikan informasi kepada menyampaikan keinginan kita ke perusahaan bahwasanya kita berminat untuk bekerja di tempat tersebut kan gitu kan. Seperti itu. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Silakan Bapak Ketua memimpin doa. Alhamdulillah. Baik, dari saya sekian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.